Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pagi hari ini kajian kita surat Al-Anbiya. Pada pagi hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-92. 3 ayat yang akan kita pelajari bersama-sama. Ayat 92, 93, 94. Habib bisa minta kalian perhatikan betul-betul, dengarkan dengan seksama, catat yang penting, karena 3 ayat ini adalah 3 ayat yang sangat penting bagi pemahaman kita dalam beragama. Terutama bagi para santri yang masih berusia muda. Dengan berpegang kepada 3 ayat ini, insya Allah kalian akan tumbuh menjadi generasi muda Islam yang mempunyai pemikiran yang terbuka. Dengan berpegang teguh kepada 3 ayat ini, insya Allah kalian tidak akan tumbuh menjadi seorang muslim muslimah yang kolot, yang tidak bisa menerima perbedaan. Sehingga Habib bisa minta dengarkan dengan seksama, serius, perhatikan betul dan pahami betul 3 ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para santri dan para pendengar yang ada di rumah yang mendengarkan kajian pagi hari ini, surat Al-Anbiya yang mengkisahkan tentang kisah para nabi dan para rasul telah selesai. Ayat-ayat yang mengkisahkan tentang para nabi dan para rasul sudah selesai. Maka mulai ayat yang ke-92 dan seterusnya ini kembali Allah mengingatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi pesan bagi kita umat beliau tentang pentingnya pemahaman ketauhidan, pemahaman agama yang benar. Para santri dan para pendengar di rumah, kisah para nabi, para rasul sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya. Dari itu kita bisa mengetahui
bahwasannya para nabi dan para rasul yang diutus sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau-beliau itu diutus pada umatnya masing-masing. Antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, antara rasul yang satu dengan rasul yang lain, pada masa yang berbeda, maka umatnya juga berbeda, bangsanya juga berbeda, warna kulitnya juga berbeda, bahasanya juga berbeda, kebiasaan dan tingkah laku masyarakat itu juga berbeda. Walaupun semuanya tadi berbeda-beda, tetapi antara nabi yang satu dengan yang lain, antara rasul yang satu dengan yang lain, membawa ajaran yang satu, ajaran yang sama. Apa itu? Yaitu ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara nabi yang satu yang diutus oleh Allah lebih dahulu dengan nabi yang setelahnya, ajarannya tidak pernah berbeda, sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarannya sama, walaupun tata cara ibadahnya ada perbedaan-perbedaan antara nabi yang sebelumnya dengan nabi yang diutus setelahnya, tetapi tuntunan syariat dan tuntunan ketauhidan sama. Nah, oleh karena itu di ayat yang ke-92 ini Allah menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini penting menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang disampaikan oleh Allah? Allah berfirman, inna, sesungguhnya, hadihi ummatukum, umatmu ini. Kepada siapa kalimat ini ditujukan? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah menyampaikan, sesungguhnya umatmu ini, wahai Nabi Muhammad, ummatukum ummatan wahidatan, umatmu ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhanmu, fa'buduni, maka sembahlah aku. Para santri dan para pendengar di rumah, ayat ini menegaskan kepada kita, menjadi pelajaran berharga bagi kita, terutama generasi muda yang mulai mempelajari agama, mulai berusaha memahami ajaran agama ini. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas menyampaikan, wahai Nabi Muhammad, inna hadihi ummatukum, sesungguhnya umatmu ini ummatan wahidatan, adalah umat yang satu. Ummatukum ummatan wahidatan ini ada yang mentafsirkan artinya adalah umat yang satu, tetapi ada juga yang mengartikan ummatan di sini diartikan dengan agama. Apabila diartikan dengan agama, maka redaksinya akan menjadi inna hadihi ummatukum, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya agamamu ini ummatan wahidatan, adalah agama yang satu. Apa itu? Agama Islam. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, semua nabi yang diutus oleh Allah, rasul yang diutus, mulai Nabi Nuh alaihissalam, di zaman Nabi Nuh, semua manusia yang tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh, yang tidak mau beriman kepada Allah, termasuk keluarga beliau, istri dan anaknya,
semua dibinasakan habis oleh Allah. Habis. Yang tersisa umat manusia saat itu yang hidup, yang hanya berada di atas kapal yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Maka manusia yang tersisa saat itu adalah manusia yang beriman kepada Allah. Nabi Nuh hanya bersama dengan umat-umatnya yang beriman. Sedangkan yang tidak beriman semua binasa, habis, tidak tersisa. Di zaman Nabi Nuh maka tumbuh umat manusia yang semuanya itu beriman kepada Allah. Tidak ada yang mensekutukan Allah. Tetapi perkembangan zaman terus berjalan. Setelah masa Nabi Nuh alaihi salam inilah para santri dan para pendengar di rumah, manusia semakin beranak pinak, menjadi semakin banyak jumlahnya. Maka kemudian yang awalnya mereka itu ajarannya hanya satu, yaitu beriman kepada Allah, tidak menyembah yang lain selain Allah, maka kemudian pemahaman mereka mengalami perubahan. Artinya di ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita, wahai manusia, walaupun dirimu terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai warna kulit, tetapi sesungguhnya kalian ini adalah umat yang satu. Kalian ini umat yang satu. Karena apa? Memang Allah hanya mengajarkan kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya itu satu ajaran. Tidak ada 2-3 ajaran. Semuanya para Nabi dan Rasul itu membawa agama samawi, agama yang turun dari langit, agama yang berasal dari Allah, yaitu agama Islam. Kalian hanya satu. Kemudian Allah menyampaikan, wa ana rabbukum, ketahuilah wahai manusia, aku ini adalah Tuhanmu. Kita perhatikan di sini para santri, redaksi ana. Ana itu artinya apa? Saya, aku. Berarti kalau aku, saya, berarti itu berapa? Satu. Tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4. Hanya satu. Di sini Allah menyampaikan, wa ana rabbukum, dan aku inilah Tuhan kalian. Di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah sering menyampaikan redaksi bukan dengan aku, tetapi kami. Nahnu narzukukum, misalkan, kamilah yang memberikan kalian rezeki. Artinya apa? Saat Allah mengatakan dengan kata kami, berarti di situ ada keterlibatan yang lain selain dari Allah. Nahnu narzukukum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian hai manusia. Berarti di situ ada fungsi peran dari Allah, kemudian ada peran dari manusia sendiri. Di dalam mencari rezeki, kita pasti berhubungan dengan orang lain. Di dalam bekerja, kita pasti berhubungan dengan orang. Tidak bisa kita hanya bergerak dengan diri sendiri untuk mendapatkan rezeki. Semuanya pasti butuh dengan orang lain. Nah, kalimat nahnu di situ menandakan ada keterlibatan yang lain selain dari Allah. Tetapi di kalimat ini Allah dengan tegas, ana rabbukum, aku Tuhanmu satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada keterlibatan yang lain, hanya akulah Tuhanmu, fa'buduni, maka sembahlah aku. Nah,
ayat ini para santri dan para pendengar di rumah menegaskan bahwa umat yang bermacam-macam sejatinya adalah umat yang satu, dan mereka juga satu dalam agama. Dan mereka juga satu dalam agama. Apa itu? Dinul Islam, agama Islam. Agama Islam itulah yang disampaikan, yang dibawa oleh semua nabi dan semua rasul. Semuanya menyampaikan tentang Islam. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, kalau para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah sebelum baginda Nabi Muhammad, diutus hanya kepada umatnya masing-masing. Tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi termulia di antara para nabi, rasul teragung di antara para rasul. Beliau bukan diutus hanya untuk umatnya pada saat beliau diturunkan saat itu, tetapi beliau diutus untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh alam raya sampai akhir zaman nanti. Maka kira-kira tugas mana yang lebih berat? Apakah tugas para nabi dan para rasul sebelum baginda Nabi Muhammad, ataukah tugas baginda Nabi Muhammad sendiri? Ya, baginda Nabi Muhammad lah rasul yang paling berat tugasnya. Karena apa? Alasan yang pertama, karena beliau diutus bukan hanya untuk kaumnya, tetapi beliau diutus untuk umat manusia sampai besok akhir zaman. Selain itu, apa yang menjadikan tugas baginda Nabi Muhammad begitu berat? Kita lihat di ayat yang 93. Umat yang disampaikan oleh Allah itu adalah umat yang satu, yang mereka seharusnya berada dalam satu agama, yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah. Tetapi karena perkembangan zaman kemudian terjadi, Allah menyampaikan wataqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Wataqatta'u, mereka ini umat manusia, kemudian yang satu itu mereka sendirilah kemudian yang memotong-motong. Mereka telah memotong-motong apa? Amrohum, urusan mereka, bainahum, di antara mereka. Para santri dan para pendengar di rumah, umat manusia sesuai dengan perkembangan zaman yang Habib Isa sampaikan tadi, bercampur kemudian antara budaya, antara tradisi, dan kemudian ditumpangi dengan hawa nafsu keduniaan. Maka umat yang satu itu menjadi terpotong-potong, menjadi terpisah-pisah. Maka mereka wataqatta'u, mereka memotong-motong, mereka kemudian terpecah menjadi firqah, kelompok. Yang dimaksud oleh Allah di sini, Habib bisa jelaskan dulu. Maksudnya mereka memotong-motong, yaitu apa? Ajaran Nabi dan Rasul yang disampaikan kepada mereka itu, para santri. Maka masyarakat itu, umat itu terpecah menjadi dua. Yang pertama, umat yang taat
kepada nabinya. Umat yang taat kepada nabinya, maka mereka berpegang teguh pada ajaran nabi. Nabi siapa? Nabi semuanya, rasul semuanya, pada umat-umatnya masing-masing. Tetapi kelompok yang kedua, yaitu mereka yang mendustakan. Ada kemudian sebahagian dari umat para nabi, para rasul itu yang mendustakan ajaran nabi dan rasulnya. Nah, yang dimaksud oleh Allah wa taqatta'u amrohum bainahum di sini adalah yang kedua ini. Mereka kemudian menyimpang dari ajaran nabinya, menyimpang dari ajaran rasulnya, sehingga mereka kemudian keluar dari agama samawi. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Bisa dipahami enggak? Yang banat tok, yang banin enggak jawab. Ya, mudah-mudahan paham. Yang orang-orang umat-umat nabi itu mendustakan ajaran nabinya, maka mereka sudah keluar dari agama samawi. Agama samawi apa? Agama yang turun dari Allah. Mereka kemudian menyembah yang lain selain daripada Allah. Apa itu? Berhala, kemudian bintang, majusi, kemudian menyembah Uzair, menyembah Isa Al-Masih. Zaman sekarang ada menyembah pohon, ada menyembah keris, ada menyembah jin, dan macam-macam. Mereka semuanya sudah tidak menyembah Allah. Kelompok yang kedua. Nah, inilah para santri dan para pendengar di rumah yang dikatakan oleh Allah, yang awalnya mereka satu hanya karena nafsu keduniaan, maka kemudian mereka menjadi terpecah. Mereka menyimpangkan ajaran Nabi dan Rasulnya, dan kemudian mereka menyembah kepada selain Allah. Maka inilah yang kita dengan mudah mengenal mereka yang disebut dengan kaum kafir atau musyrik. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, untuk kaum seperti ini, di ayat-ayat Al-Quran Allah sudah secara tegas dan jelas memberikan pemahaman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wattaqatta'u yang dimaksud yang kedua, pada saat umat yang mereka berpegang teguh kepada nabinya tetap pada ajaran samawi, ternyata umat yang seperti itu juga tidak luput dari perpecahan. Kita lihat sekarang, kita yang menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang tetap tegak sampai saat ini, maka di tubuh Islam pun terjadi yang namanya wattaqatta'u amrohum bainahum. Mereka telah memotong-motong urusan mereka di antara mereka sendiri. Di Islam sekarang terjadi yang namanya firqah-firqah, kelompok-kelompok. Yang masing-masing kelompok ini, para santri, yang masing-masing firqah ini, masing-masing firqah, yang pertama, mereka hanya mengambil pemahaman agama sebagian saja, sedangkan
sedang pemahaman yang lainnya mereka tinggalkan. Pemahaman agama yang awalnya utuh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada kelompok-kelompok yang hanya mengambil sebagian pemahaman agama itu, sedangkan sebahagian pemahaman Islam yang lainnya mereka tinggalkan. Kemudian karena terbentuk firqah-firqah ini, masing-masing firqah menganggap merekalah yang benar, sedangkan yang lain salah. Masing-masing firqah, masing-masing kelompok di dalam agama kita ini, para santri dan para pendengar di rumah, Habib Isa tidak terlalu menekankan kepada kalian tentang orang yang dimaksud wataqatta'u amrahum bainahum, yang mereka tidak menyembah Allah, yang mereka mensekutukan Allah, yang mereka musyrik, yang mereka kafir. Habib Isa tidak terlalu mempermasalahkan itu kepada kalian, karena itu sudah jelas garisnya, batasnya jelas. Sebagaimana baginda Nabi menjelaskan tentang yang halal dan yang haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, jelas. Tetapi yang Habib Isa tekankan kepada para santri generasi muda adalah wataqatta'u amrahum bainahum, yang dimaksud adalah yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri, yang terjadi di dalam rumah kita sendiri, yang terjadi di dalam kalangan kita sendiri. Ini yang lebih penting. Karena apa? Karena kita hubungkan lagi kepada ayat yang ke-92. Karena Allah sudah menyampaikan inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Kita ini umat yang satu, kita ini agama yang satu. Tetapi kenyataannya sekarang terpecah menjadi firqah-firqah, kelompok-kelompok, yang masing-masing kelompok itu mengklaim, mengatakan, menganggap kelompoknya lah yang benar, kelompok lain yang salah. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, akibat dari dua hal yang mereka lakukan ini, maka kemudian Islam seolah-olah terpecah, seolah-olah terpecah-pecah. Padahal sejatinya Islam itu satu, agama samawi, agama dari langit yang berasal dari Allah. Siapapun nabinya, siapapun rasulnya, semua mengajarkan tentang Islam. Baginda Nabi Muhammad di dalam hadis beliau menyampaikan, kami para nabi ini adalah saudara sebapak tetapi berlainan ibu. Tetapi walaupun demikian, kata baginda Nabi, agama kami adalah sama, yaitu Islam. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, yang perlu kita perhatikan sebagai umat Islam, kenapa kita harus terpecah menjadi firqah-firqah, menjadi kelompok-kelompok? Dan pada saat kita sudah meyakini dan kita masuk ke dalam satu kelompok, kemudian kita menyalahkan kelompok yang lain. Kenapa harus seperti itu? Padahal Allah sudah dengan tegas di lanjutan ayat 93. Besok, hai manusia, pada akhirnya kalian semua ini tidak akan kemana-mana. Wa ilaina kullun ilaina roji'un. Semuanya kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Apa yang kalian pertentangkan selama kalian hidup di dunia, seharusnya itu tidak menjadi pertentangan di antara kalian. Karena apa? Karena aku menciptakan kalian ini satu. Kalian ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek,
Ada yang telinganya kecil, ada yang telinganya agak lebar, kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, ada yang coklat, ada yang matanya biru, ada yang matanya coklat, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam, bahkan ada yang tidak keluar rambut sama sekali. Kata Allah, walaupun kalian bermacam-macam, tetapi kalian itu satu. Apa? Umatku dan aku yang menciptakan kalian. Dan yang lebih hebatnya lagi para santri semuanya, Allah menyampaikan, kulun, semua kalian, ilaina rojiun, kepadaku kalian besok semuanya kembali. Ini harusnya menjadi peringatan bagi kita yang selama ini kita terpecah belah, mengklaim kelompoknya yang paling benar, kelompok lain yang salah, kelompok lain yang sesat, aku yang tidak sesat, kamu yang sesat. Ini diperingatkan oleh Allah, jangan kamu memperpecahkan dirimu sendiri, padahal ajaran Rasulullah hanya satu. Terbentuk kelompok-kelompok ini karena tidak ada lain, dorongan hawa nafsu keduniaan, tidak ada lain. Masing-masing ingin paling berkuasa, masing-masing ingin dianggap paling benar. Para santri dan para pendengar di rumah, kalau terhadap orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi dan dia jelas-jelas menyembah selain Allah, maka itu sudah terang benderang bagi kita, dialah orang-orang musyrik. Tetapi di dalam tubuh kita Islam, apapun nama kelompoknya, selama dia meyakini hanya Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang lain, selama dia meyakini baginda Nabi Muhammad adalah nabinya, panutannya, selama dia meyakini kitab suci ini Al-Quran adalah kitabnya yang menjadi petunjuk hidupnya, lalu apa yang kita pertentangkan? Kalau pertentangan itu urusan dunia, urusan harta, urusan jabatan, gampang diselesaikan di dunia para santri. Habis bisa ulangi? Kalau yang dipertentangkan itu urusan dunia, urusan harta, urusan keluarga, suami istri, urusan jabatan, di dunia langsung bisa diselesaikan, beres. Paham tuh? Tetapi pertentangan yang menyangkut agama tidak akan bisa diselesaikan dunia. Sampai kapanpun kamu hidup di dunia, maka ini tidak akan bisa selesai. Karena apa? Karena yang berhak mengadili soal keyakinan manusia, soal keimanan manusia, bukanlah manusia, tetapi Allah. Maka pertentangan, perselisihan, persoalan agama itu besok pengadilannya di akhirat. Manusia tidak ada yang punya hak untuk mengatakan ini salah, ini betul, ini keliru, ini tidak benar. Tidak ada. Tidak ada hak manusia itu. Kalau persoalan dunia, persoalan harta, persoalan jabatan, persoalan suami istri, keluarga, rebutan dunia, bisa diselesaikan di dunia. Tetapi urusan firqah, kelompok-kelompok ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia siapapun di dunia. Maka yang akan menyelesaikan, yang akan menjadi hakim yang paling adil besok Allah. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, lalu bagaimana sikap kita? Besok kalian kalau sudah terjun di masyarakat, kalian akan bertemu dengan kelompok-kelompok yang menganggap dirinya paling benar, orang lain yang salah. Kalian akan bertemu. Maka kalau ketemu seperti itu, sikap kita bagaimana? Maka katakan kepada dirimu dan yakini di dalam hatimu, selama engkau bertuhankan yang satu Allah, selama engkau bernabikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama engkau berkitabkan Al-Quran,
selama engkau melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, selama engkau mengatakan puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib bagi umat Islam, maka engkau adalah saudaraku. Seperti itu sikap kita. Paham tuh? Habib bisa ulangi, seperti itu sikap kita. Paham tuh? Habib Isa mendidik kalian untuk tumbuh menjadi seorang muslim muslimah yang tidak gampang mengatakan saudaranya tersesat, tidak gampang mengatakan saudaranya salah. Kalau orang-orang musyrik yang jelas-jelas tidak menyembah Allah, itulah yang jelas sesat, itulah yang jelas kafir. Tetapi sama-sama Tuhannya Allah, salate podo 5 waktu, posone ya Ramadan, waktune zakat yang ngetokno zakat, kitab yang dibaca Al-Quran. Jangan berani-beraninya kamu mengatakan mereka salah. Paham tuh? Karena kalian kalau masih bangsa manusia tidak mempunyai hak untuk mengadili tentang keyakinan seseorang kepada Allah. Yang berhak mengadili siapa? Allah. Dan itu kapan akan dibuktikan? Besok di akhirat. Tidak bisa kalian buktikan di dunia, tidak bisa. Mau kalian bukti? Mau enggak? Kalau kepingin bukti, mati dulu. Besok tunggu akhir zaman, tunggu kiamat. Santai dulu bro, santai dulu ya. Nah ini Habib Isa pentingkan 3 ayat ini kepada kalian, agar supaya apa? Jangan semakin Islam ini pertentangannya runcing di dalam, tapi tumpul di luar. Kita seakan-akan berteman baik, bersahabat dengan orang-orang yang jelas mensekutukan Allah, tetapi justru kita bertengkar, cakar-cakaran. Dengan siapa? Dengan satu keluarga yang sama Islamnya. Ayo kita pakai akal sehat kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai akal pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang itu membedakan antara manusia dengan PT, yang membedakan antara manusia dengan monyet, kan di situ. Ya, jangan sampai tidak kita gunakan akal pikiran ini. Ayo kita berpikir cerdas, berpikir waras, berpikir sehat. Paham dong? Jadi keyakinan kita apa sekarang? Madhab kita apa sekarang? Ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian terhadap yang lainnya kita mengatakan apa kepada mereka? Kalian adalah saudaraku Sholat subuh kita memakai kunut, pada saat kita melihat yang tidak memakai kunut, jangan mengatakan mereka salah. Kita suka tahlil, kita suka ziarah kubur, kemudian terhadap saudara kita yang tidak mau ziarah kubur, jangan katakan mereka tersesat. Jangan. Masing-masing mempunyai dasar. Fahim tum? Karena sesungguhnya kita ini apa? Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan. Sudah? Mangkane ngaji, belajar biar ngerti. Paham tum? Ya, perhatikan betul. Mudah-mudahan tidak ada yang dari sini ini akan muncul menjadi orang-orang yang gampang mengatakan yang lain salah, ya. Baik. Kemudian keimanan itu adalah satu paling pokok di dalam agama ini. Pondasi. Kenapa dikatakan pondasi? Karena ternyata di ayat yang ke-94 nih Allah menyampaikan, "Famay ya'mal minas sholihat," maka barang siapa yang beramal soleh, yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu amal apa? Sudah? Baik, gitu toh. Kalau amal soleh itu cuma amal yang baik, maka banyak baik itu, ya, baik untuk siapa? Untuk dirimu sendiri.
Kamu melakukan satu kebaikan, yang kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Apakah itu amal soleh? Bukan. Yang dimaksud amal soleh oleh Allah, inilah Islam, indahnya Islam. Amal soleh itu apa? Amal yang baik, dan bermanfaat. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, ini yang dimaksud amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal yang baik. Kalau amal tidak baik, bukan termasuk amal. Selain baik, maka amal itu membawa manfaat. Manfaat untuk siapa? Untuk dirinya sendiri dan untuk orang. Kalau cuma bermanfaat untuk dirinya sendiri, tidak amal soleh. Contoh, santri sekarang menuntut ilmu, duduk di sini, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Itu amal baik enggak? Soleh enggak? Belum tentu. Karena kalimatnya hanya baik saja, baik. Kemudian bermanfaat enggak? Belum tentu. Ya, bisa kamu mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini, nanti manfaatnya hanya untuk dirimu sendiri. Apa itu? Kamu paham ayat Al-Quran, tapi hanya untuk dirimu sendiri. Tidak kamu amalkan ke orang lain. Tidak kamu amalkan untuk kehidupanmu sehari-hari. Pokoknya aku ngerti, pokoknya aku paham. Selesai. Itu berarti amal yang baik tetapi tidak membawa manfaat. Termasuk amal soleh? Tidak termasuk amal soleh. Jadi kalau ingin belajarmu di sini ini dikatakan sebagai amal soleh, baik, sudah baik, tetapi harus membawa manfaat. Kepada siapa? Kepada dirimu sendiri dulu, baru kepada orang lain. Kalian ajarkan kepada orang lain, kalian nasihati orang lain dengan pemahaman Al-Quran yang kamu miliki. Itulah baru yang dinamakan amal soleh. Faman ya'mal minas solihat, maka barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, kata Allah, wa huwa mu'minun, sedangkan dia adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu yang dimaksud di sini bagaimana? Iman yang sesungguhnya. Bagaimana iman yang sesungguhnya itu? Dengarkan. Bagaimana iman yang sesungguhnya? Tidak bergantung kepada siapapun dan apapun selain dari Allah. Itu iman yang sesungguhnya. Kalian mengatakan beriman kepada Allah, tapi kalian sering mendatangi dukun-dukun, itu namanya tidak beriman yang sesungguhnya. Kalian beriman kepada Allah, tetapi kalian juga percaya bahwasanya Nyai Roro Kidul itu bisa mendatangkan ombak, itu berarti bukan iman yang sempurna. Iman yang sempurna di sini adalah semuanya kita kembalikan kepada Allah. Tidak ada kepada yang lain. Nah, maka orang yang melakukan amal soleh didasari dengan keimanan yang sesungguhnya seperti itu, maka apa kata Allah? Fala kufrana li sa'yih, maka tidak ada pembatalan untuk amalnya itu. Artinya apa? Artinya amalnya pasti akan diterima Allah dan pasti akan dibalas.
Fala kufrana li sa'yih, kata Allah. Maka tidak akan pernah terjadi pembatalan, tidak akan pernah diingkari amal soleh seorang manusia yang betul-betul beriman kepada Allah. Sekecil apapun perbuatan solehnya, sekecil apapun, walaupun hanya sekedar saat berjalan melihat pecahan kaca, kemudian kita singkirkan pecahan kaca itu, kita jauhkan dari jalan, sehingga apa? Jangan sampai saudara kita yang seiman seagama kemudian kakinya terluka karena menginjak pecahan kaca itu. Itu sudah merupakan amal soleh yang luar biasa besarnya di sisi Allah. Paham dong? Karena wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya kami terhadap itu, terhadap amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman secara betul, secara sungguh-sungguh, katibun, kami ini adalah sebagai penulis-penulis. Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menulis sekecil apapun amal itu, walaupun seberat biji sawi atau biji atom. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang terlewat para santri dan para pendengar di rumah. Sekecil apapun perbuatan baik kita, jangan meremehkan perbuatan baik. Ini para santri, janganlah kalian meremehkan perbuatan baik yang kalian anggap itu kecil. Jangan. Karena apa? Kita tidak tahu, bisa mungkin Allah menjadikan sebab amal soleh kita, walaupun kita anggap kecil, walaupun kita anggap tidak ada artinya, tetapi apabila itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan kepada Allah, bisa jadi lantaran amal yang kecil itu Allah memasukkan kita ke surganya. Bisa jadi hanya karena lantaran kita menyingkirkan paku dari tengah jalan, justru itu yang menjadi sebab kita masuk ke surga. Bukankah seorang wanita sudah ada yang diampuni semua dosanya oleh Allah dan disiapkan tempatnya di surga hanya karena memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan? Jangan meremehkan amal baik. Sekecil apapun amal baik itu kita bisa lakukan, lakukanlah. Jangan melakukan amal soleh hanya berpandangan yang besar-besar saja. Karena selama kita tidak bisa melakukan, maka kita rugi. Umur kita belum tentu akan sampai. Paham? Hanya membantu teman yang minta tolong dari dalam kamar mandi, lupa nggak bawa handuk. Minta tolong ambilkan handukku, dengan penuh ikhlas kalian ambilkan handuknya. Jangan meremehkan itu. Bisa jadi karena itulah yang menjadi sebab besok kalian akan disiapkan surga oleh Allah. Paham dong? Nah, para santri dan para pendengar di rumah, terutama kalian ini, Habib bisa minta betul-betul ayat ke-92, ke-93 dan ke-94 jadikan dasar pemikiranmu. Benar-benar tancapkan di sini. Agar supaya apa? Kalian akan tumbuh menjadi generasi muda Islam sebagai penerus-penerus kita nanti yang sudah tua-tua ini. Kalian akan menjadi seorang muslim muslimah yang menghargai adanya perbedaan. Selama masih dalam bingkai keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, maka mereka adalah saudara kita. Fahim tum? Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sehat. Insya Allah ayat yang ke-95 dan seterusnya
akan kita pelajari pada hari Selasa. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.